warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian lakukan absensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, masih ingat nggak materi kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang persamaan reaksi. Ya, kemarin kita belajar tentang persamaan reaksi ya. Ada reaktan dan produk. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi. Di kehidupan kalian sehari-hari, pasti kan kalian membantu ibunya buat kue, atau enggak kalian lagi ngumpul sama teman-temannya bikin cilok gitu kan ya, bikin pentol gitu. Nah, pada saat kalian membuat pentol, pasti kalian kan menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya kan ya. Nah, bahan-bahannya di sini kan kalian kemudian dicampur, kemudian dimasak, baru nanti menjadi pentol gitu. Nah, bahan-bahan yang kalian campur di sini kan harus sesuai kan, jadi satu gitu. Kemudian baru nanti diolah menjadi pentol. Nah, pada saat menjadi pentol itu kan bahannya tetap kan ya, bahan di awal gitu. Tepung sama garam sama ada bawang putihnya juga kan di sana. Nah, di sini kan takarannya antara zat awal sama zat akhir nanti di sini sama gitu, sehingga nanti zatnya di sini menjadi setara. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi penyetaraan reaksi. Tujuan pelajaran yang pertama di sini, kalian mampu merumuskan penyetaraan persamaan reaksi sederhana dengan diberikan nama-nama zat yang terlibat pada persamaan reaksi, gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menentukan konsep serta dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan reaksi, yang kemudian kalian dapat menuliskannya penyetaraan tersebut dengan benar, gitu ya. Oke, Ibu ada tayangan video, silahkan kalian amati. Prinsip penyetaraan reaksi kimia didasarkan oleh hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Bunyinya, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu tetap. Sehingga jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu juga tetap. Yang pertama, yaitu dengan cara sederhana. Untuk cara sederhana, yang pertama kali kita setarakan yaitu adalah kationnya, yang kedua ada anion, ketiga hidrogen, dan yang keempat adalah oksigen, atau disingkat dengan KH. Nah, kalian juga bisa menyetarakan melalui logamnya dulu, kemudian non-logam, lalu ada hidrogen, dan terakhir oksigennya. Penyetaraan reaksi kimia, jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi ya guys. Nah, oke. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan yang termasuk logamnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang termasuk logam yaitu adalah Al atau aluminium. Nah, jika sudah tidak ada logam yang lain, langkah selanjutnya kita mencari yang termasuk non-logam. Non-logamnya di sini yaitu adalah Cl atau klor. Nah, jika sudah tidak ada non-logam yang lain, baru kita lihat atom H-nya atau hidrogen. Nah, jika sudah, lalu kita lihat Al sebelum reaksi. Jumlah atomnya ada 1 ya guys. Lalu Al setelah reaksi, di sini juga ada 1. Itu artinya reaksi untuk Al itu sudah setara guys. Oke, lanjut untuk Cl. Cl sebelum reaksi terdapat 1 atom dan sesudah reaksi terdapat 3 atom guys. Nah, itu artinya sebelum reaksi dan sesudah reaksi Cl itu belum setara. Supaya setara berarti kita cari KPK-nya. Yang kekurangan kita kalikan dengan 3. Nah, KPK-nya kita jadikan sebagai koefisien di depan HCl di sini guys. Itu artinya reaksi untuk Cl sudah setara. Lalu untuk atom H, oke, kita lihat atom H sebelum reaksi. Di sini jumlahnya ada 1 guys. Namun karena terdapat koefisien di depannya, itu artinya 1 dikalikan dengan 3. Nah, berarti H-nya ada 3. Lalu untuk di sebelah kanan, nah jumlah atom H-nya ada 2 guys. Nah, itu artinya H-nya juga belum setara. Supaya setara berarti kita cari KPK-nya, berarti 2 dikalikan dengan 3/2 guys. Nah, nanti itu dijadikan sebagai koefisien di depan H2. Ini artinya reaksinya sudah setara. Oke, lalu kita lihat ke dalam reaksi yang sudah kita setarakan tadi. Di sini masih terdapat pecahan 3/2. Kita harus merubahnya menjadi bilangan bulat dan sederhana. Oleh karena itu, supaya reaksinya menjadi bilangan bulat, kita kalikan semuanya dengan 2. Oke, berarti reaksi akhirnya yaitu adalah 2Al, fasenya solid atau padat, ditambah dengan 6HCl, fasenya aquos atau larutan, menjadi 2AlCl3, fasenya aquos atau larutan, ditambah dengan 3H2, fasenya gas. Untuk
cara yang kedua yaitu adalah cara aljabar. Kita akan mengerjakan soal tersebut menggunakan cara aljabar saja, guys. Nah, kenapa saya menggunakan cara aljabar? Karena cara aljabar itu bisa digunakan untuk reaksi yang sederhana maupun reaksi yang kompleks. Reaksi kompleks di sini artinya reaksinya panjang dan melibatkan banyak unsur. Oke, untuk cara aljabar kita tentukan dulu atom-atom yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut. Yang pertama ada atom K, kemudian ada atom C, kemudian ada atom O, ada atom Al, dan ada atom Cl. Nah, selanjutnya kita menentukan variabel masing-masing senyawa di sini. Untuk K2CO3 variabelnya A, selanjutnya B, ada C, dan ada D. Oke, untuk yang pertama yaitu unsur K. K sebelum reaksi di sini jumlahnya 2 dikalikan dengan variabelnya berarti 2A sama dengan D. Ya, lanjutnya untuk C di sini jumlahnya ada 1 dikalikan dengan variabel A sehingga menjadi A sama dengan C-nya di sini ada 3 dikali dengan variabelnya C berarti 3C. Kemudian untuk O di sebelah kiri tanda panah itu ada 3A sama dengan di sini ada 3 dikalikan dengan 3 berarti totalnya ada 9O dikalikan dengan variabelnya yaitu C menjadi semi sehingga menjadi 9C. Kemudian untuk Al sebelum reaksi di sini jumlahnya ada 1 dikalikan variabelnya yaitu B sama dengan 2C. Terakhir untuk Cl di sini ada 3 dikalikan dengan B menjadi D. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya ada yang kita misalkan sama dengan 1. Nah, di sini yang paling banyak unsurnya yaitu adalah bisa K2CO3, bisa Al2CO3 3 kali. Nah, di sini kita misalkan C-nya sama dengan 1, guys. Oke, sehingga dari sini kita bisa menentukan untuk yang A, berarti A sama dengan 3 dikali 1, berarti A-nya sama dengan 3. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mencari untuk unsur K. Berarti 2A, berarti 2 dikali 3 sama dengan D, itu artinya D-nya sama dengan 6. Oke, untuk yang B, kita bisa mencarinya menggunakan ini. Berarti B sama dengan 2 dikali 1, berarti B-nya sama dengan 2. Oke, guys, berarti semua variabel sudah ketemu sehingga di sini A-nya sama dengan 3. Oke, kita ganti variabelnya. Oke, A-nya di sini sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1, dan D-nya sama dengan 6. Baik anak-anak, Ibu sudah unggah LKPD di Google Classroom dan materi di sana. Silahkan kalian LKPD-nya itu didiskusikan bersama kelompoknya ya, dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Nah, kalian juga untuk menjawab LKPD tersebut, kalian bisa membaca bukunya lagi, mencari literatur baik itu di buku kimia ataupun bisa di internet ya, silahkan, nggak masalah. Oke, nah setelah didiskusikan nanti dipresentasikan perwakilan kelompok ya secara bergantian. Nah, silakan Ibu kasih waktu untuk berdiskusi di Google Classroom. Selesai ya. Silakan dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan tadi. Ayo, siapa duluan nih? Presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyetaraan reaksi kimia, di mana penyetaraan reaksi kimia di sini menggunakan prinsip hukum dari Lavoisier, di mana zat sebelum bereaksi sama dengan jumlah zat hasil reaksi. Pada penyetaraan reaksi kimia di sini ada reaktan dan juga ada produk. Nah, pada saat reaksi setara, maka di sini jumlah zatnya di sini harus sama dengan cara menambah koefisien dan tidak boleh mengubah angka indeksnya. Untuk menyetarakan persamaan reaksi di sini menggunakan dua cara. Yang pertama digunakan cara sederhana, kemudian yang kedua bisa menggunakan cara aljabar. Contohnya di sini untuk menyetarakan reaksi kimia misalnya adalah pada proses perkaratan besi, di mana besi ketika bereaksi dengan oksigen di sini akan menghasilkan besi yang berkarat. Berikutnya silakan kalian buat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian tadi lakukan, yang kalian juga sudah membaca dari literatur, ya silakan berkesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi belajar tentang penyetaraan reaksi kimia yaitu penyetaraan reaksi kimia di sini
dapat setara jika jumlah zat sebelum reaksi dengan jumlah zat hasil reaksinya di sini sama. Untuk menyetarakannya di sini bisa menggunakan dua cara, yaitu cara sederhana dan cara aljabar. Caranya di sini adalah dengan menyetarakan setiap zatnya dengan menambahkan angka koefisien. Terima kasih. Penyetaraan reaksi kimia di sini berdasarkan pada hukum Lavoisier, di mana jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi di sini sama. Jika reaksi yang terjadi di sini belum setara, maka di sini menambahkan jumlah zat di depan rumus kimianya, yaitu menambahkan angka koefisien. Tapi di sini catatan, tidak boleh mengubah rumus kimia senyawanya. Jadi angka indeks itu nggak bisa dirubah ya. Itu. Oke, sudah ya. Itu dikerjakan. Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Ibu akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.